Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran sejarah. Pada pekan yang kemarin kita sudah sempat membahas permasalahan tentang dasar-dasar yang menyebabkan berdirinya peradaban Arab Islam, dan kita sudah membahas yang pertama adalah ad-din al-islami, kemudian al-ummatul arabiyyah, dan yang ketiga adalah al-lughah al-arabiyyah. Ini merupakan tiga dasar yang menjadikan peradaban Arab Islam itu berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena peradaban Arab Islam ini berdiri di atas agama Islam, agama yang mana Nabi kita Muhammad SAW membawanya, menyebarkannya, mendakwakannya kepada masyarakat Quraisy yang pada saat itu mereka adalah masyarakat yang jahiliyah, berada dalam kejahilan, kebodohan, yang mana mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka yang tadinya merupakan agama yang murni, agama yang bersih dari kesyirikan. Kemudian berdirinya peradaban Arab Islam juga atas dasar keberadaan bangsa Arab. Keberadaan mereka menjadikan peradaban Arab Islam menjadi tegak. Kenapa? Karena bangsa Arab, keberadaan bangsa Arab di dunia ini menjadikan agama Islam ini bisa tersebar, bisa dirasakan oleh manusia. Bangsa Arab yang mereka ikut berdakwah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah. Bersama Rasulullah mereka keluar dari rumah mereka, negeri mereka, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, membangun yang namanya peradaban Islam. Jadi lewat mereka peradaban Arab Islam berkembang. Dan yang ketiga adalah peradaban mengenai berdirinya peradaban Arab Islam dengan adanya al-lughah al-arabiyyah, yaitu bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh mereka yang sudah menjadi bahasa negara, bangsa Arab. Dan selain daripada itu, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab merupakan bahasa ahli jannah, penduduk surga. Kitab-kitab para ulama, kitab-kitab induk berbahasakan bahasa Arab. Dari situlah kita kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bisa mengetahui tentang agama Islam. Makanya disinilah peradaban Arab Islam berdiri, dan lebih unggul dibanding dengan peradaban-peradaban selain peradaban Islam. Karena peradaban selain agama Islam, mereka tidak memiliki pondasi yang kuat untuk membangun peradaban mereka. Sedangkan peradaban Arab Islam yang memiliki landasan yang kuat, terutama berdiri di atas agama Islam, bangsa Arab dan juga bahasa Arab. Itu kita sudah membahasnya pada pekan kemarin. Adapun sekarang yang akan kita bahas adalah antum lihat di halaman 11, Iftahu safha 11, halaman ke-11, Ad-darsu as-sani, Rakaiz al-hadarati
fi maqasidi asy-syari'atil islamiyah. Rakaiz al-hadarati fi maqasidi asy-syari'atil islamiyah. Hal sauti masmu' ya sabab? Naam. Taib. Naam. Ya, ini yang masuk baru 39 orang, sisanya pada kemana? Pada tidur, pada makan, pada apa? Ya, kita tidak tahu. Taib. Insyaallah sebentar lagi sekitar jam 7.40 50 ya, jam 7.45 Anda tidak terima lagi ya. Insyaallah sekitar mungkin 10 menit lagi. Ya, yang tidak masuk kemudian setelah lewat daripada itu Anda tidak akan terima lagi. Ya. Cukup antum saja, tidak perlu banyak-banyak orang ya di dalam menuntut ilmu. Ya, cukup 1 2 3 orang sudah cukup sebenarnya. Ya. Tergantung kepada siapa yang tergantung kepada masing-masing orang yang ingin belajar, ya ikhlas niat lillahi taala, pasti dia akan ya buru-buru ya untuk hadir duluan, tidak mesti menunggu ustadznya untuk hadir. Ya, maksudnya apa? Duluan ya mengabsen diri kalau dia sudah hadir, yang kemudian dia menunggu ya ustadznya ketika sedang ya akan sudah masuk di Google Meeting. Ya, Google Meet. Kemudian ya kita lanjutkan pelajaran kita. Raqaiz al-hadarati fi maqasidi asy-syari'atil islamiyah. Sekarang kita akan belajar tentang pilar-pilar. Raqaiz jam'u min raqiza, adalah pilar. Ya. Pilar Pancasila apa itu? Apa pilar-pilar Pancasila? Yaitu satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Apa? Persatuan Indonesia. Itu kalian banyak gak hafal tuh. Hati-hati ditangkap sama polisi nanti. Taib, ya. Ya, antum tetap aja harus hafal tuh. Ya, itu tidak berlawanan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena pertama berdiri di atas agama. Ya, kita adalah beragamakan Islam atas ketuhanan. Makanya kita harus tahu itu. Nah, ya tidak berlawanan dengan tauhid. Ya, sesuai dengan tauhid. Kenapa berdiri di atas pondasi yang kuat, yaitu ya ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berarti satu. Ya, satu, tauhid. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada di dalam agama Islam. Ya. Naam. Baik. Ya. Idan, mada tata'allam fi hadha daras? Apa yang kalian pelajari pada pelajaran ini tentang pilar-pilar peradaban ya fi maqasid. Maqasid jamak daripada maksud. Maksud. Apa artinya maksud? Tujuan. Ya, pilar-pilar peradaban di dalam tujuan syariat Islam. Apa saja kandungan ya tujuan-tujuan syariat Islam? Kalian tahu Al-Quran itu mengandung akidah, Al-Quran itu mengandung syariat, ya, Al-Quran itu mengandung akhlak. Betul enggak? Akidah jelas, ya, di dalam kamus itu kan kamus. Hah? Kamus yang di depan di kelas 10. Ainal kamus? Ada ya? Tidak ada. Mana tuh? Taib. Tadi Anda bilang apa? Al-Quran itu mengandung di dalamnya itu akidah, mengandung di dalamnya itu akhlak, mengandung di dalamnya itu syariat. Ya, itu merupakan undang-undang umat Islam. Ya, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, siapa yang keluar dari undang-undang tersebut maka dia akan sesat.
ya tidak akan ada jalan yang benar ya kecuali agama Islam. Taib. Kemudian ya di sini yang dimaksud dengan maqasid as-syariah al-islamiyah ya. Yang dimaksud di sini adalah, tahu nggak di situ di buku kalian ada tuh, ya di buku kalian ada. Kalian sudah baca belum? Ya lebih baik itu kalian baca dulu, baru ya kita belajar itu lebih nyambung insyaallah. Ya itu lebih nyambung. Itu sudah ada bayangan di benak kalian yang akan kalian pelajari ini ketika disampaikan itu nyambung tuh insyaallah. Ya. Sebelumnya, ya mada tata'alam fi hada daras. Apa yang kalian pelajari pada pelajaran ini? Yang pertama adalah yang akan kita pelajari ar-raqais al-muta'alliqatu bil fardi. Ya, pilar-pilar yang berkaitan dengan individu masing-masing orang. Ini ya masing-masing orang yang pertama kita pelajari. Yang kedua ar-raqais al-muta'alliqa bil usra. Ya pilar-pilar yang berkaitan dengan keluarga. Antum nih yang belum berkeluarga ya insyaallah suatu saat ya bersabar dulu, belajar dulu, tuntut ilmu dulu ya baru ya masuk ke dalam membangun keluarga. Taib. Yang ketiga adalah ar-raqais al-muta'alliqa bil ummah. Ya, pilar-pilar yang bersangkutan berkaitan dengan umat atau bangsa. Ya, umat bisa dikatakan bangsa. Ya, al-ummatul arabiyyah gitu kan. Keempat, ar-raqais al-muta'alliqa bil insaniyah. Pilar-pilar yang bersangkutan dengan kemanusiaan. Ada semuanya di dalam agama Islam. Ya, jelas kita sudah membaca ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, jelas. Ya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya semuanya ada sudah diatur di dalam syariat Islam. Ya nggak perlu kita membuat perkara baru, menambahin, mengurangi syariat kita. Tidak ada. Wafatnya Nabi berarti apa? Wafatnya Nabi SAW menandakan kalau syariat Islam ini telah sempurna. Taib. Ya. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian, ya, apa itu al-maqsad? Al-maqsad jam'u min al-maqasid. Jamannya adalah maqasid. Artinya apa? Huwa al-hadafu au al-ghaya, yaitu tujuan. Ya, itu artinya al-maqsad. Sedangkan ar-raqizah yaitu pilar, apa itu? Hiya al-amud au ar-rafi'ah. Tiang yang tinggi. Tiang atau tinggi gitu kan. Ini artinya ar-raqizah. Pilar. Undang-undang Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar tiang. Yang kita bacakan tadi, ya. Maqasid asy-syariat al-islamiyah, apa saja ya tujuan-tujuan syariat Islam yang penting dikenal dengan daruriyatul khamsah. Ya, daruriyatul khamsah yaitu apa? Apa itu daruriyatul khamsah? Ya, perkara-perkara penting. Ya, 5 perkara penting di dalam agama Islam. Apa itu? Hifdun nafs, hifdul aql, hifdud din, hifdul ard, hifdul mal. Pertama, menjaga jiwa. Kedua, menjaga akal. Ketiga, menjaga agama. Keempat, menjaga al-ard. Apa itu al-ard?
kehormatan. Naam, kehormatan ya syabab. Kemudian kelima, hifdul mal, menjaga harta. Yang 5 perkara ini wajib bagi kita untuk menjaganya. Ya, 5 perkara ini wajib bagi kita untuk menjaganya. Baik, banyak dalil yang menerangkan tentang agar kita menjaga 5 perkara ini. Diwajibkan bagi kita untuk menjaga 5 perkara ini. Ya, di antaranya apa? Kalau agama misalnya hifdu ad-din, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Menjaga agama, tujuan kita diciptakan di dunia agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kemudian apa? Ya, tujuan hakiki dari penciptaan manusia, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan ini maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Ya rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Ya mereka kami utus, berarti siapa? Para rasul, para anbiya, ya selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Ya, di antaranya untuk menjaga agama adalah ya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus para rasul di setiap umat, ya agar apa? Menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini adalah di antara menjaga agama. Ya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, tadinya Islam, kemudian dia murtad, faqtuluh, bunuh dia. Ya la yahillu damu imri muslimin illa bi ihda salas. Ya, an-nafsu bin nafs, wasaybuz zani, wal mufariq lidinihi at-tarik lil jamaah. Ini 3 perkara, ya. 3 orang boleh dibunuh. 3 orang boleh dibunuh, halal darahnya. Tapi hati-hati, siapa yang membunuh, siapa yang menghukumi, kita bukan. Ada orangnya, ada hakim yang berhak untuk, atau negara yang berhak untuk menghukumi. Seperti itu. Jadi ya ada syarat-syaratnya. Ya, jangan main hakim sendiri. Ya, kita lihat ya mudah sekali orang membunuh manusia. Ya, membunuh, mencuri, dibakar. Innalillah. Ya, ini enggak punya adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri sandal, dipukulin tuh babak belur, ya kan? Naam. Ya, apalagi ya mencuri apa saja, ya itu langsung dihakimi oleh mereka. Ya, ini kalau dalam hal menjaga agama. Ya, kemudian dalam menjaga jiwa, ya dan antaranya Islam menjaga jiwa apa? Ada undang-undang, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kenapa? Coba aja orang mencuri, potong tangannya, ya kan? Siapa yang berani setelah itu? Coba saja ada orang berzina, kemudian dirajam bagi yang sudah menikah. Setelah itu ada enggak? Enggak ada, enggak berani mereka. Baik dia muhsan, ya yang sudah menikah, ataupun dia masih belum menikah, ya ketika dia melakukan perbuatan zina, maka apa dilakukan? Ya, tegakkan syariat, maka tidak akan terjadi yang namanya zina. Ya, minuman khamar, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi apa? Adanya qisas yang akan membuat hidup ini damai, nyaman, ya tenang gitu kan. Ya, ini kalau ya menjaga jiwa. Baik. Kemudian ya masih dalam ya hifdzu di dalam maqasid syariah al-islamiyah.
Di antaranya ada menjaga akal. Akal kita ini memang harus kita jaga, ya. Akal kita harus kita jaga. Nah, karena apa? Dengan akal ini kita bisa memikirkan mana baiknya, mana buruknya. Kalau orang sudah hatinya kotor, ya, pikirannya kotor, maka tidak ada kebaikan yang akan dia lakukan, melainkan apa? Keburukan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alamal insana ma lam ya'lam." Ya, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Awalnya manusia tidak tahu. Ya, awalnya manusia tidak mengetahui, akan tapi Allah mengajarkan kepada kita, ya, perhatikan bagaimana gunung diciptakan. Ya, perhatikan bagaimana onta diciptakan, langit ditinggikan, ya, gunung-gunung ditancapkan, gitu kan? Suruh kita berpikir. Suruh kita berpikir. Nah, makanya apa? Jaga akal kita, ya. Gunakan akal ini sebaik-baik mungkin, tuntut ilmu sebanyak mungkin, ya. Dan ini sudah menjadi perintah, ya, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Kemudian berdoa kepada Allah, ya, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah, ya Allah, ya Rabbku, ya, tambahkan bagiku ilmu, ya, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, taib. Ya, kemudian kalau minuman khamar itu, ya, syaitan itu lebih senang tuh. Ya, kenapa? Dia merupakan inti daripada dosa. Minuman keras, pertama minum, ya kan? Kemudian dia mabuk, yang dia lakukan apa? Berzina. Berzina apa? Ya, setelah berzina apa yang dilakukan? Hamil perempuannya, khawatir ada orang yang mengetahui, akhirnya dibunuh, ya kan? Setelah dibunuh, ya, apa dia lakukan? Datang kepadanya jin atau setan membisikkan, "Maukah engkau aku tolong, aku bantu dari manusia yang akan membunuhmu?" Ya. Saat itu dia sedang apa? Diikat. Ada ceritanya, betul? Ada ceritanya. Saat dia diikat, datang kepada jin atau iblis, ia menawarkan. Syaratnya apa? Syaratnya kalau ingin dibebaskan, dia harus menyembah. Ya, dia harus sujud kepada iblis. Dia bilang apa? Saya nggak bisa sujud, saya dalam keadaan terikat. Ya, akhirnya apa? Tidak perlu kamu, ya, tidak perlu sujud langsung, nggak perlu. Tapi apa? Cukup dengan isyarat. Dengan isyarat dia sujud. Maka apa? Dia dilepaskan oleh iblis. Akhirnya iblisnya pergi. Dia masih dalam keadaan terikat. Ya, ini merupakan tipu daya setan, gitu kan? Nah, kemudian setelah itu apa? Datang manusia langsung membunuh, ya, si ahli ibadah itu. Mati dia dalam keadaan kufur. Ya, berapa dosa tuh? Jadi apa? Minuman khamar itu adalah sumber dari mara bahaya, sumber dari segala dosa. Nah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Hati-hati ya sabab. Kemudian diantaranya, ya, hifdun nasal, menjaga keturunan. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, kalau lahir anaknya dari hasil zina, kasihan tuh anaknya, nggak dapat harta waris. Siapa bapaknya? Kalau di dalam agama Islam, bapaknya itu nggak dianggap itu adalah bapaknya. Ya, itu adalah apa? Jadi nasabnya itu enggak ke bapaknya, walaupun hasil daripada bapaknya sama ibunya itu. Ya, tapi dalam syariat Islam enggak dianggap itu adalah bapaknya, enggak boleh dikaitkan. Ya, fulan bin fulan, enggak boleh. Kenapa? Ya, terputus nasabnya di situ. Ya, dan dia tidak boleh dapat harta waris, terputus. Ya, rusak yang namanya apa? Keturunan. Ya, rusak yang namanya keturunan. Makanya hati-hati, ya. Taib. Ya, kalau memang mampu untuk mampu untuk menikah, menikahlah. Ya, menikah kalau memang mampu.
Adapun kalau masalah biaya, kalau orang tuanya mampu untuk membiayai, iya, bagus. Ya kan? Yang bisa menopang hidupnya, bagus. Iya, dia dalam keadaan menuntut ilmu, ya kemudian orang tuanya menopang hidupnya, tidak apa-apa kalau memang setuju. Ya menikah saja. Ya, ma'sarus sabab mastata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa. Puasa apa? Puasa sunnah, ya kan? Nah, kayak sekarang ini puasa Arafah nih. Ya, puasa Arafah, Masya Allah, ya, sehari puasa 2 tahun dosanya diampuni. Ya, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Masya Allah, ini pahalanya besar. Itu Allah membalas orang yang berpuasa. Adapun bacaan Qur'annya, ya sedekahnya dan lain sebagainya, ya itu ada lagi. Ya Allah lipat gandakan tuh sampai 700 kali lipat. Ya, puasa Allah yang membalasnya. Jadi apa? Puasa Arafah, kata Rasulullah, aku mengharap kepada Allah agar dengan puasa itu Allah menghapuskan dosa-dosa ya yang setahun kemarin yang telah lalu ya dengan tahun yang akan datang. Yang akan datang, Masya Allah ini. Ya, tahun yang akan datang itu dosa kita itu diampuni itu. Makanya apa? Ikhlas niat kepada Allah berpuasa karena Allah Ta'ala ya di hari Arafah ini. Taib, ya. Kemudian yang apa namanya di antara maqasid ya tujuan syariat ya untuk menjaga syariat. Yang kelima di situ ada hifdzul mal, menjaga harta. Ya, jaga harta kita. Ya, jaga harta kita. Jangan jadikan harta jangan kita menghasilkan harta dari harta yang haram. Ya, jangan kita mendebat orang untuk mendapatkan hartanya. Kemudian kita memakan harta dari yang haram. Ya, jangan kita menghambur-hamburkan uang kita, harta kita berfoya-foya, lupa kepada Allah siapa yang memberi rezeki gitu kan. Naam. Wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, wala tubadzir tabdira innal mubadzirин kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Nah, janganlah kamu yang menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Ya, ini terhadap harta. Ya, kita harus menghasilkan uang harta kita dari yang halal. Bekerjalah walaupun kita harus apa? Menaiki gunung. Ya, mengambil kayu bakar, mengikatnya dan turun lagi menjualnya. Itu lebih halal ya dibanding dengan harus mencuri. Ya, berdebat ya kepada orang lain supaya mendapatkan hartanya. Gitu kan? Ya, menghalalkan segala cara untuk ya demi harta. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena akan ditanyakan dari mana engkau mendapatkan hartanya. Ya, untuk apa engkau gunakan hartamu. Nah, ya, itu diperhatikan. Ini yang dikenal dengan apa? Maqasidus syariatul islamiyah. Ya, tujuan-tujuan syariat Islam yang di dalamnya terkandung ya. Terkandung di dalamnya itu apa? Undang-undang. Ya, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzud din, hifdzul ad dan hifdzul mal. Baik, kita baca. Ya. Masih ada waktu, ya. Baik. Haddadat al-maqasidul kulliyah lisyari'atil islamiyyah ar-raqa'is al-asasiyah libina'il hadarati ala mustawal fardi wal usrati wal ummah wal insaniyah wadhalika ala nahwi al-ati. Ya, jadi apa di sini? Haddada al-maqasid al-kulliyah lisyari'atil islamiyyah ar-raqa'is. Jadi ya, tujuan-tujuan al-kulliyah maksudnya apa? Itu tuh yang 5 tadi. Ya. Tujuan-tujuan
Ya, taib. Tujuan-tujuan ya yang 5 tadi ya terhadap syariat Islam itu telah ditetapkan. Ya, haddada ya telah ditetapkan oleh maqasid kuliah li syariat Islamiyah ar-raqaiz, pilar-pilar ya al-asasiyah, pokok libina'il hadarat ya untuk membangun peradaban-peradaban ala mustawal fardi ya ala mustawal fardi pada level-level berikut ini seperti al-fardi ya individu atau masing-masing orang, wal usra ya keluarga, wal ummah bangsa, wal insaniyah manusia ya wadalika ala nahwil ati ya. Di sini ada pembahasannya, kita lihat. Awalan, pertama, ar-rakaiz al-muta'alliqa bi bina'il fardi wahiyya ya pilar-pilar yang berkaitan dengan membangun keluarga individu ya. Pertama apa? Hifdzu nafsil fardi wa qudsiyatu hayatihi wa hurriyatihi wa karamatihi. Ya, menjaga jiwa orang, individu orang ya, kesucian hidupnya, kebebasannya dan kemuliaannya. Ini ya, ini kalau perorangan. Ya, perorangan kita masing-masing kita harus bisa menjaga diri kita. Ya, kemuliaan, kesucian jiwa kita ini, ya kebebasan hidup kita ini sudah dijamin di dalam agama Islam. Ya, kemuliaannya, ya kita punya hak untuk hidup. Ya, kita punya hak dan ada kewajiban kita untuk hidup. Ya, pertama. Yang kedua, hifdzu aqlil fardi wa haqqihi fit ta'lim wal istihad wat tafkir wat ta'bir. Menjaga akal ya orang, ya kita, masing-masing kita, haknya baik dalam hal ya pembelajaran atau pendidikan, ya tarbiyah gitu kan, wal istihad ya usahanya di dalam beristihad, wat tafkir di dalam dia berfikir, wat ta'bir di dalam dia mengungkapkan. Ya, ada kebebasannya. Ya, kita bebas untuk mengungkapkan apa saja yang kita inginkan. Bebas, apalagi negara Indonesia adalah negara demokrasi. Ya, di dalam agama Islam kita dibebaskan untuk berbicara, silakan, tapi apa? Ingat, di situ ada undang-undang syariat yang mengatur segalanya. Ya, jangan ya ngomong ya yang kotor-kotor, yang jorok gitu kan, enggak boleh, harus menghina orang, mencela orang. Nah, bebas kita ya, tapi apa? Kita punya akal. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala mengatakan, kami telah memberikan kepadanya, menganugerahkan kepadanya 2 jalan. Apa itu? Ya, kebaikan dan yang keburukan. Ambil yang baiknya, ya, buang yang buruknya. Ya, kalau ingin tahu, untuk pelajari yang buruk supaya kita tahu bahwasanya ya ini adalah yang buruk, maka kita bisa meninggalkannya. Nah, yang ketiga, hifdzuddin lil fardi wa hurriyatihi fil i'tiqad wa tadayyin wa ta'abbud. Nah, menjaga agama ya untuk individu. Nah, kebebasannya ya di dalam berkeyakinan, beragama, di dalam peribadatan. Ya, ini ya masing-masing orang itu punya hak ya untuk dirinya sendiri, kebebasan dia di dalam berkeyakinan. Ya, nah, nggak bisa dipaksakan. Di dalam agama kita apa? Nggak boleh memaksakan orang supaya mengikuti ya agama kita. Ya, tapi apa? Ya masuk dengan sukarela. Ya, kenapa? Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu namanya Islam. Kita nggak perlu memaksakan orang supaya masuk ke dalam agama Islam. Nah, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, betul enggak?
Naam, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan ya di dalam agama Islam. Kemudian hifdu irdil fardi wa sum'atihi wasmihi wa syuhrati. Ya, menjaga kehormatan individu. Wa sum'ati, apa sum'ahnya? Iya, sum'ahnya apa? Ya, kebaikan, sesuatu yang enak didengar gitu kan. Sum'ati, nama baiknya, ya, syuhrati, apa syuhrah? Ya, keterkenalannya dia itu dijaga, jangan sebarkan aibnya kepada orang lain sehingga dia menjadi jatuh wibawahnya di depan orang lain. Ya, bagi kita kaum muslimin enggak boleh menyebarkan aib saudara kita. Ya, enggak boleh, jaga aibnya. Ya, karena kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjaga aib ya seseorang bila mana orang itu mau menjaga aibnya sendiri. Ya, Allah sendiri menjaga aibnya, harusnya kita lebih ya bisa menjaga aib kita karena Allah Subhanahu wa taala menjaga aib kita kalau kita ya menyimpannya, menyembunyikan aib tersebut. Ya, jangan kita sebarkan aib, jangan kita mengata-ngatain orang lain, ya menjatuhkan wibawa orang lain gitu kan, menjatuhkan nama baik orang lain, tidak boleh ya. Baik, yang kelima, hifdzu malil fardi wa hurriyatihi fit tamalluk wal istismar. Ya, menjaga harta individu, ya kebebasan dia di dalam kepemilikan hartanya gitu kan. Nah, wal istismar, ya di dalam mengembangkan hartanya. Ya, itu kebebasan yang harus kita jaga. Masing-masing orang tuh punya hak dan punya kewajiban. Naam. Betul tidak? Naam, betul. Ya. Itu ya pembahasan kita yang pertama, ya ar-raqais al-muta'alliqah bil fardi. Ya, itu masing-masing kalian tuh punya hak. Ya, masing-masing kalian punya hak. Jaga hak kalian. Ya, dan jaga kewajiban kalian. Hak dan kewajiban mesti ada pada masing-masing individu orang. Toib. Yang kedua, ya, ar-raqais al-muta'alliqah bi bina'il usra. Ini siapa nih? Ya. Sudah masuk aja dalam pembahasan membangun keluarga. Harusnya udah kelas 3 nih. Kelas 11 ada ya? Tidak apa-apa. Ya, sekedar untuk mengetahui saja. Agama itu enggak pandang bulu ya. Yang agama itu enggak pandang bulu. Wanita aja ketika itu sering bertanya kepada Nabi ya tentang apa? Tentang keluarga. Ya, enggak malu-malu mereka walaupun dalam masalah ya ranjang. Mereka bertanya kepada Nabi itu. Ya, apa kata Nabi tentang mereka? Ya, sebaik-baik wanita, ya wanita Ansor. Ya, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Mereka enggak malu-malu bertanya ya kepada Nabi hatta tentang masalah ranjang. Ya, ranjang ya, ranjang. Nah, jangan dibayangin ya. Taib. Kemudian yang pertama, ya, tandimul alaqah bainal jinsain, ya, mengatur apa? Al-alaqah bainal jinsain. Mengatur ikatan di antara dua sejoli. Apa tuh sejoli? Si Juliet dengan Romeo dengan si Juliet ya. Nah, ya, tapi ada ya syaratnya kalau ingin seperti itu menikah. Ya, jalan keluarnya adalah menikah. Taib. Maksudnya apa? Min khilali hasil alaqah, ya berkaitan dengan hal tersebut, ya min khilali hasil alaqah bainahuma fi suratin wahidah, dalam satu gambaran, ya wa munaddomatin yang teratur biqawaid syariah, ya teratur dengan apa? Kaidah-kaidah syariat. Apa itu? Hiya suratuz zawaj as-syar'i, yaitu gambaran pernikahan syar'i. Pernikahan
syar'i itulah yang akan menghalalkan ya antara si Romeo dan Juliet. Nah, ya, lalui dulu pernikahan. Ya, kalau ingin membangun keluarga. Ada yang ketawa enggak? Dan ketawa dulu ya, belum balik. Ya. Waqfan li kitabillahi wa sunnati rasulih, sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti cara Nabi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membangun keluarga melalui pernikahan, ada maharnya, mengundang walinya, mengundang syahidnya yaitu saksi. Ya, kalau bisa undang banyak orang, kayanya, miskinnya, jangan cuma orang kaya, nggak berkah. Ya, sama orang miskin juga diundang. Ya, itu akan lebih berkah. Anak yatimnya, fakirnya, miskinnya gitu kan. Undang. Jangan lupakan orang miskin, ya. Karena harta itu ya orang miskin, fakir, yatim itu punya hak ya terhadap harta kita. Toib. Ini nomor pertama. Kedua, hifdun nasal, menjaga nasab keturunan. Haitsu ya di mana ja'alat az-zawaj al-masru' tariqan syar'iyyan wahidan ya lil injabil muaddi ila takwinil usrah. Yang di mana pernikahan ya menjadikan pernikahan yang disyariatkan tariqan, jalan ya syar'i wahidan, satu-satunya lil injabil muaddi ya untuk melahirkan ya al muaddi ila takwinil usra, kepada apa? Kepada pembangunan atau membangun keluarga. Ya, takwin itu membangun, al usra, al muaddi maksudnya apa? Menuju atau membangun keluarga. Nah, itu nomor 2, masih panjang ceritanya di sini. Ya. Ini bukan rezeki kalian. Insyaallah ya pada pekan-pekan depan kita akan kembali ya membahasnya, karena sudah bel ya kita akan cukupkan sampai di sini. Baik, ya jazakumullahu khairan ya syabab. Ya ala husni istima'ikum. Ya, ana harap antum memperhatikan pelajaran, ya menyimak pelajaran, ya kemudian kalian jangan sibukkan diri dengan yang lainnya. Ya, perlihatkan adab kalian di dalam menuntut ilmu. Ya, kita punya peraturan, harusnya kalian memperlihatkan wajah-wajah kalian yang ganteng. Kalau memang kalian jelek, ya, ana yakin semoga kalian ganteng. Cuman nggak tahu kenapa ya wajah-wajah kalian disembunyikan. Ya, mudah-mudahan ya ana berhusnudzon, antum di situ baik-baik saja, ya tidak disibukkan dengan yang lain, ya tidak bersembunyi, ya minta kesempatan di dalam kesempitan. Nah, ya karena ya di dalam belajar ini lebih baik memang ya memperlihatkan wajah kalian sehingga ya pelajaran kita lebih enak gitu kan, ya langsung wajah dengan wajah bisa bertemu, ya melihat keadaan kalian seperti apa, apakah dalam keadaan sehat ya atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan murung gitu kan, asalnya apa ya anda minta kalian harusnya memperlihatkan wajah kalian. Nah, nggak rugi insyaallah, nggak rugi ya dalam keadaan belajar menuntut ilmu, ya nggak rugi insyaallah. Jazakumullah khairan ya ala husni istima'ikum ya syabab. Ya kita cukupkan sampai di sini ya. Naqtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau memang ada pertanyaan ya syabab silakan nanti ditanyakan ya lewat Japri aja ya ke WA ana, enggak apa-apa, silakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi. Silakan antum keluar. Fadhal. Silakan keluar. Ana akan tunggu.